Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Yang akan saya lakukan di sini adalah untuk melihat tentang atau mengenalkan tentang matriks, lalu ruang nol dan ruang kolom untuk basis-basisnya. Nah, nanti kita lihat misalnya kita memiliki sebuah matriks A, di mana di sini yang mesti kita lakukan adalah untuk mengetahui apakah basis dari ruang nol dan ruang kolom dari matriks A. Nah, di sini kita lihat kita berikan sebuah variabel untuk penentu dari ruang kolom A merupakan C dalam kurung A, yakni pertanda untuk ruang kolom A, sama dengan span dari vektor-vektor yang terdapat di matriks A ini, yakni 1 2 3, 1 1 4, 1 4 1 dan 1 3 2. Nah, ini merupakan ruang kolom span dari ruang kolom A. Nah, sekarang jikalau kita memiliki sebuah basis untuk jikalau ini merupakan sebuah basis untuk matriks A, maka apakah dia bebas linear atau bergantung linear, dan apa basis untuk ruang nolnya? Nah, dalam video ini kita akan membahas tentang hal tersebut. Jikalau kita memiliki sebuah vektor yang di dalamnya himpunan vektor yang di dalamnya bebas linear, maka kita harus membuktikan terlebih dahulu apakah matriks-matriks tersebut termasuk bebas linear atau bergantung linear. Nah, lalu bagaimanakah caranya untuk kita mengetahui apakah vektor-vektor yang terdapat dalam matriks tersebut bebas linear atau bergantung linear? Tentu saja caranya adalah dengan mengalihkan kita membuat sebuah kombinasi linear yang hasilnya sama dengan 0. Nah, dan apabila konstantanya sama dengan 0, maka dia bebas linear. Nah, di sini kita pun ingin mengetahui berapakah nilai dari ruang 0 matriks A. Nah, kita dapat menggunakan atau mengetahui basis untuk ruang 0 dari A dengan cara reduce row echelon form, atau dengan mereduksi ke dalam bentuk echelon baris dari matriks A. Nah, di sini kita lihat kita akan melakukan hal tersebut atau biasanya kita sebut sebagai operasi baris elementer atau OBE. Nah, kita lihat kita akan memulainya. Kita gunakan baris pertama sebagai penentu atau yang tidak berubah. Di sini kita tuliskan 1 1 1. Nah, 1 1 1 1 maksud saya, dan sekarang yang mesti kita lakukan adalah membuat seluruh nilai di bawah satu utama dari baris awal adalah 0, sehingga kita lakukan pada baris kedua kita kurangi dengan 2 kali baris pertama, sehingga kita dapatkan 2 dikalikan dengan 2 sama dengan 0, lalu 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Maksud saya 2 kali baris pertama dikurangi baris kedua, dan 2 dikurangi 4 sama dengan min 2, 2 dikurangi 3 sama dengan min 1. Lalu kita lakukan hal yang sama kepada baris ketiga. Kita buat angka depan dari baris pertama adalah 0 vektornya, dan kita tuliskan di sini. Artinya kita kalikan baris pertama dengan 3 untuk mendapatkan nilai 0 di angka awal, lalu kita kurangi dengan baris ketiga, sehingga kita dapatkan nilai seperti ini, di mana kita kalikan baris ketiga sebagai 3, yakni 0, lalu 4 dikurangi 3 atau 3 dikurangi 4 sama saja ya. Kita tuliskan misalnya di sini baris ketiga dikurangi 3 baris pertama sama dengan 1, lalu 1 dikurangi 3 sama dengan 2, dan 2 dikurangi 1 sama dengan 2 dikurangi 3 sama dengan min 1. Nah, di sini kita lihat bahwa kita telah melihat bahwa kita telah membentuk satu utama di baris kedua. Nah, yang mesti kita lakukan adalah sekarang untuk menetapkan baris utama, satu utama di baris kedua, nilai di atas dan nilai di bawahnya 0. Kita akan menuju pada bentuk echelon baris atau dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan, di mana kita mengambil nilai-nilai di atas satu utama dari tiap barisnya adalah 0. Sehingga yang mesti kita lakukan di sini adalah mengurangi baris pertama dan baris kedua. 1 dikurangi 0 adalah 1, 1 dikurangi 1 0, 1 dikurangi min 2 sama dengan 3, 1 dikurangi min 1 sama dengan 2.
Lalu kita lakukan hal yang sama terhadap baris ketiga. Kita kurangi baris kedua dikurangi dengan baris ketiga. Kita tinjau di sini adalah baris kedua yang menjadi patokan. Nah, di sini kita dapatkan 0 dikurangi 0 sama dengan 0, 1 dikurangi 1 sama dengan 0, negatif 2 dikurangi min 2 sama dengan 0, negatif 1 dikurangi min 1 sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat, kita telah memiliki bentuk dari echelon baris atau reduced row echelon form dari matriks A, bentuk reduksi echelon baris dari matriks A. Nah, artinya di sini kita dapat mengetahui berapakah nilai dari atau basis untuk ruang 0A dalam bentuk matriks yang telah dalam bentuk echelon ini. Nah, sehingga ruang 0 adalah keseluruhan himpunan dari keseluruhan vektor yang terdapat di R4. Nah, kita lihat bahwa vektor yang kita kalikan adalah R4 karena di sini kita memiliki 4 variabel. Kita kalikan dengan X1, X2, X3 dan X4 dan kita dan akan sama dengan vektor hasil perkalian A dan X, yakni matriks B. Kita memiliki, karena kita mencari ruang 0 ya, sehingga kita mendapatkan solusi dalam bentuk 0 seluruhnya, atau kita menggunakan vektor 0. Dan untuk mengalihkan matriks A dengan vektor X, cara yang mesti kita lakukan adalah dengan mendotkan baris dari matriks dengan kolom vektor X. Artinya bahwa di sini kita mesti melakukan seperti ini, di mana mendatar untuk baris, lalu menurun untuk baris-baris matriks, dan menurun untuk kolom vektor akan sama dengan baris nilai di baris solusi. Sehingga kita dapat lakukan seperti ini. 1 dikali X1 ditambah 0 dikali X2 ditambah 3 dikali X3 ditambah 2 kali X4 akan sama dengan 0. Nah, lalu kita lakukan hal yang sama terhadap baris kedua di matriks A. Kita kalikan 0 dengan X1, lalu ditambah 1 kali X2 dikurangi 2 kali X3 karena dia min 2 dikali X2 ya maksudnya. Lalu dikurangi 1 dengan X4 sama dengan 0. Nah, untuk baris terakhir kita tahu bahwa tidak terdapat nilai di sini, sehingga kita tidak menginputkan nilai dari baris ketiga. Kita lihat di sini bahwa kita melihat bentuk reduksi echelon baris adalah dari satu utama yang memenuhi tiap penurunan baris di matriks akan semakin memberikan satu utama di wilayah kolom yang lebih kecil. Nah, di sini sehingga kita lihat ketika kita menggunakan dot product, kita akan melihat bahwa terdapat penambahan dari variabel-variabelnya. Nah, kita lihat di sini bahwa satu utama terdapat di variabel X1 dan X2, sehingga variabel bebas di persamaan ini adalah X3 dan X4. X3 merupakan bebas, X4 juga bebas, atau kita dapat memparameterisasi bentuk X3 dan X4 ini. Nah, sehingga ketika kita ingin melihat penyelesaian untuk X1, kita dapat mencoret nilai 0 di X2-nya, sehingga kita dapatkan 3X negatif 3X3 dikurangi 2X4. Dan di sini kita lihat bahwa keduanya merupakan variabel bebas X3 dan X4. Nah, sedangkan X2 sama dengan 2X3 ditambahkan dengan X4 di sini. Nah, jikalau kita ingin menuliskan solusi ini ke dalam ruang 0-nya, maka kita akan memiliki bentuk seperti ini, di mana 0A ruang 0 dari A dapat tuliskan sebagai ruang 0 dari bentuk reduksi echelon barisnya dari A, sehingga kita lakukan ini sebagai berikut, di mana ketika kita memiliki vektor X1, X2, X3, X4 akan sama dengan kita akan menuliskan nilai-nilai yang tadi terdapat di persamaan tersebut, di mana kita mendapatkan nilai X1 min 3X3 min 2X4, maka kita lakukan ini dengan cara menggunakan pivot. Pivot ini sendiri adalah peninjau atau patokan dari suatu persamaan, dan kita tuliskan di sini bahwa kita memiliki variabel-variabel tertentu untuk menentukan suatu pivot. Dan di sini kita lihat bahwa
pada X1 kita memiliki nilai min 3x3 min X4. Nah, di sini kita lihat bahwa kedua pernyataan X1 baik X2 dia memenuhi X3 dan X4. Sehingga kita tuliskan pivot di sini adalah X3 dan X4. Kita tuliskan untuk X1 di sini X3-nya memiliki nilai min 3. Sehingga kita dapat mengisi nilai-nilai dari X1 terhadap nilai-nilai matriks pivotnya. Sehingga kita tuliskan di sini bahwa X1 sama dengan min 3x3, maka kita tuliskan di matriksnya adalah min 3, lalu untuk X4 kita memiliki min 2. Nah, untuk X2 dia memiliki 2x2, sehingga kita tuliskan di matriksnya 2, lalu ditambah X4, sehingga kita tuliskan 1. Nah, lalu apa itu X3? X3 kita tuliskan sebagai, ketika kita mengalihkan X3, dia memiliki nilai 1 dan 0 untuk X4-nya. Ini untuk X3. Karena untuk X3 kita mesti tahu bahwa X3 sama dengan X3. Seperti itu, bahwa nilai dari X3 adalah nilai dari X3 tersebut. Nah, seperti itu ya, mungkin agak membingungkan, namun memang seperti ini. Jadi, sedangkan untuk X4 memiliki 0 X3 dan 1 X4. Nah, ini artinya bahwa ini merupakan kombinasi dari vektor-vektor yang terdapat dalam matriks. Dan kita lihat bahwa nilai dari X3 dan X4 merupakan anggota bilangan real, sehingga kita lihat bahwa keseluruhan dari bentuk vektor X ini merupakan himpunan dari seluruh vektor yang membangun solusi dari matriks A dikalikan dengan vektor X. Dan kita lihat untuk ruang 0 kita memiliki nilai solusi sebesar 0. Nah, sehingga dapat kita lihat di sini bahwa kombinasi linear dapat dihubungkan dengan ruang 0 di sini. Nah, kita lihat di sini bahwa dapat kita tuliskan sebagai span dari negatif 3, 2, 1. Matriksnya kita bentuk dan 2, 1, 0, 1 kita tuliskan negatif 2, 1, 0, 1. Nah, lalu apabila kita lihat jika kolom di A adalah himpunan yang bebas linear, maka apakah kita dapat membuktikan bahwa ruang kolom dari A merupakan bebas linear? Nah, kita di sini akan membuktikan hal tersebut. Apakah ruang kolom dari A merupakan bebas linear? Nah, sehingga kita buktikan 1, 3, 2, lalu bentuknya adalah 1, 2, 3 maksudnya, lalu 1, 1, 1, 4. Kita bentuk matriks lagi 1, 4, 1. Lalu kita memiliki satu ruang kolom lagi 1, 3, 2. Nah, ini merupakan vektor kolom, maksud saya vektor kolom dari matriks A. Dan yang ditanyakan sekarang adalah apakah himpunan dari vektor kolom ini memiliki bebas linear atau sifat yang bebas linear. Nah, maka itu sekarang yang mesti kita lakukan adalah membuktikan apakah ruang kolom dari matriks A merupakan bebas linear. Nah, kita ingat bahwa suatu vektor yang himpunan vektor yang dianggap bebas linear jikalau satu solusi dari AX sama dengan 0 atau dan solusi dari 0 merupakan dari X, nilai X-nya, yakni X sama dengan 0. Sehingga null space dari sebuah matriks yang memiliki bebas linear akan sama dengan 0. Nah, inilah yang membuktikan bahwa ketika sebuah matriks A merupakan matriks yang bebas linear, maka dia akan memiliki nilai ruang 0 yang bernilai 0. Nah, sehingga kita lihat apakah ketika di ruang 0 ini kita memiliki ruang 0 yang 0, vektor 0. Sehingga kita lihat di sini bahwa ketika kita memiliki suatu vektor di dalamnya, kita memiliki span dari A untuk matriks A yang telah kita lihat ruang 0-nya. Nah, sehingga ruang 0 dari A tidak hanya memiliki vektor 0 saja, sehingga kita dapat tuliskan ruang 0 dari A tidak hanya memiliki ruang 0 A saja, sehingga artinya bahwa satu solusi dari ini adalah himpunan yang
bergantung linear, karena kita tahu bahwa nilai dari ruang nolnya tidak nol karena terdapat nilai vektor-vektor di dalamnya. Sehingga jika kita lihat bahwa ruang kolom dari sebuah matriks A akan menentukan basis dari ruang dari A. Nah, basis dari himpunan vektor merupakan span dari ruang subruangnya. Nah, ketika misalnya kita lihat dari kasus yang ini bahwa A memiliki nilai span yang tidak memiliki vektor 0 atau lebih dari vektor 0, maka dia tidak linear independent atau dia tidak bebas linear, not linear independent, not a basis for column A. Artinya bahwa ruang kolom ini bukanlah merupakan basis untuk ruang kolom A. Sehingga di sini kita dapat lihat bahwa kita dapat merepresentasikan kombinasi dari ruang kolom yang terdapat di matriks A ini dengan cara yang sama. Nah, kita lihat di sini, kita lihat di pernyataan selanjutnya bahwa kita tahu bahwa X1 kita tuliskan sebagai berikut, dimana ketika X1 kita kalikan X1 kita kalikan dengan matriks 1, 2, 3 ditambah X2 dikalikan dengan matriks 1, 1, 4 ditambah dengan X3 dikalikan matriks 1, 4, 1. Lalu X4 kita kalikan dengan matriks 1, 3, 2. Nah, kita tahu bahwa ini sama dengan 0. Nah, sekarang untuk menyelesaikan X4 di sini, sekarang biarkanlah kita berpikir bahwa kita dapat menyelesaikan vektor yang berasosiasi dengan variabel bebas. Nah, kita lihat di sini bahwa ketika saya ingin menyelesaikan X4 atau ketika saya ingin memberikan penyelesaian untuk X4, apa yang dapat saya lakukan? Nah, biarkan di sini kita akan mendapatkan X3 sebagai variabel bebas. Nah, jikalau X3 misalnya sama dengan 0, lalu apa yang dapat saya dapatkan di sini? Nah, jikalau saya melihat bahwa X3 sama dengan 0, lalu saya mensubtract atau memasukkannya ke dalam persamaan ini, sehingga kita dapat tuliskan seperti ini. X1 dikalikan dengan matriks 1, 2, 3 ditambah X2 dikalikan matriks 1, 1, 4, sehingga kita dapat lihat bahwa ketika X3-nya 0, kita akan mendapatkan nilai X4-nya saja dikurangi X4 dikalikan dengan 1, 3, 2. Nah, sehingga kita jangan lupa bahwa mengapa di sini tidak ada X3, karena kita kalikan X3 dengan 0. Sehingga ketika kita mengalihkan X3 dengan 0, maka nilai matriksnya akan 0 juga. Nah, di sini kita lihat bahwa misalnya kita memiliki X4 sebagai negatif 1, sehingga kita dapatkan seperti ini, bahwa X1 dari 1, 2, 3 ditambah X2 kali matriks 1, 1, 4 sama dengan 1 dikalikan matriks 1, 3, 2. Nah, kita lihat di sini tadi kita telah memiliki sebuah pernyataan dari variabel matriksnya. Nah, kita copy di sini, kita copy pernyataan matriksnya, lalu kita paste dan kita tuliskan di bawah sini, dimana kita tadi telah mendapatkan nilai dari X1 dan X2. Nah, jikalau kita telah memberikan nilai untuk X3 yang sama dengan 0, lalu X4 sama dengan 1, lalu apa yang dapat kita dapatkan di sini, dimana kita mendapatkan nilai X1, maka kita substitusikan nilai-nilai X3 dan X4-nya. X1 merupakan min 3 dikali X3, sehingga kita dapatkan min 3 dikalikan dengan 0 sama dengan 0, dan min 2 dikalikan dengan min 1, kita dapatkan nilai 2. Dan sedangkan X4 kita memiliki nilai negatif 1, dimana min 1 dimasukkan ke X4. Kita dapatkan kombinasi linear dari vektor-vektor tersebut adalah 2 untuk X1 dan negatif 1 untuk X2, dan kita mendapatkan nilai 1 untuk X4. Nah, kita akan membuktikan di sini ketika kita kalikan 2 dikali 1 ditambah negatif 1 kali 1, apakah akan sama dengan 1? Ya, ternyata akan sama dengan 1. Dan ketika kita lihat 2 dikalikan dengan 2, 4 dikurangi dengan 1, 3.
ternyata hasilnya 3, benar. Lalu yang terakhir 2 kali 3 sama dengan 6 dikurangi 4, 2, dan hasilnya 2, dan ini artinya bahwa pernyataan ini benar. Kombinasi linear dari pernyataan ini benar, artinya bahwa ketika kita memberikan suatu kombinasi linear untuk menentukan salah satu variabel bebasnya, kita dapat memberikan parameterisasi untuk variabel bebas lainnya, sehingga kita dapat memberikan kombinasi yang tepat untuk menentukan nilai X pada variabel bebas. Nah, tadi ketika kita telah menyating X3 sebagai 0, X4 sama dengan -1, bagaimana kalau misalnya sekarang kita menggunakan hal kebalikan, X4 sama dengan 0, X3 sama dengan -1, apakah hal ini akan berdampak sama seperti kombinasi linear yang di atasnya tadi sebelumnya? Nah, kita tuliskan di sini bahwa X1 dikalikan dengan 1, 2, 3 ditambah X2 kita kalikan 1, 1, 4 akan sama dengan negatif 1 dikalikan dengan 1, 4, 1 di sini, sehingga kita dapatkan nilai 1, 4, 1. Nah, di sini kita lihat bahwa kita dapat menyelesaikan nilai dari X3. Kita akan mencari apakah nilainya akan benar atau tidak. Nah, kita akan masukkan di sini X1 kita mendapatkan nilai 3 seperti yang dimasukkan ke nilai atas tadi. X2 kita dapatkan nilai negatif 2. Nah, sehingga kita dapatkan di sini 3 dan negatif 2. Sekarang kita akan buktikan 3 dikali 1 ditambah -2 hasilnya 1, 3 kali 2 6 dikurangi 2 artinya hasilnya 4, 3 kali 3 9 dikurangi 8 artinya 1. Dan ini memenuhi pernyataan tadi. Artinya bahwa ketika kita ingin menentukan salah satu nilai dari variabel bebas, kita dapat menyampingkan nilai variabel bebas lainnya. Artinya yang terpenting di sini adalah nilai variabel yang menjadi patokan. Dan kita dapat tuliskan di sini ruang kolom dari A akan sama dengan span dari seluruh vektornya, atau kita tuliskan di sini sama dengan span dari V1, V2, vektor V1, V2, V3 dan V4. Nah, sehingga di sini kita dapat lihat bahwa V3 bergantung pada parameter V1 dan V2 dengan menyampingkan F4 seperti itu, sehingga kita dapat tulis begitu pula sebaliknya untuk F4 yang menyampingkan F3 maksud saya. Sehingga di sini kita dapat tuliskan seperti ini, di mana kita mendapatkan span dari ruang kolomnya hanyalah ruang kolom yang paling berpengaruh, yakni X1 dan X2, sehingga kita dapatkan basis untuk ruang kolom dari A adalah span 1, 2, 3 dan 1, 1, 4. Kita menggunakan basis untuk ruang kolom. Ya, untuk gampangnya mungkin seperti ini ya. Ketika kita telah menggunakan operasi basis elementer mencapai hasil akhir, kita akan mendapatkan di manakah terletak dari satu utamanya. Ketika kita telah menemui letak dari satu utamanya ada di mana, maka representasikan basis untuk ruang kolom A merupakan nilai vektor-vektor kolom di matriks A asal sebelum di OBE dengan kedudukan yang sesuai dengan satu utama setelah di OBE. Sehingga di sini ketika kita mencari nilai ruang kolom dari matriks 1, 2, 3, kita dapatkan 1 dikalikan dengan kolom dengan C, 3 C dikalikan dengan 1, 2, 3 sama dengan 1 dikalikan dengan C, 2 dikalikan dengan C, 3 dikalikan dengan C, di mana C kita dapatkan nilainya adalah 1,5 misalnya, sehingga kita dapatkan nilai-nilai 1, 1, 4 seperti itu. Artinya bahwa kita mendapatkan nilai yang bebas linear, di mana kita dapat melihat kedua matriks tersebut berhubungan. Di sini kita lihat bahwa himpunan dari vektor yang 1, 2, 3, di sini kita tuliskan 1, 2, 3, 1, 1, 4, dan ini merupakan sebuah basis. Ya, ini merupakan sebuah basis dari ruang kolom A, yakni hasil dari span ya. Dan sekarang kita lihat bahwa untuk video selanjutnya kita akan menentukan basis dari A yang bersesuaian dengan span di sini. Kolom span dari A kita tuliskan di sini ruang kolom dari A sama dengan span dari dua vektor yang berpengaruh
kepada hasil OBE-nya ya, seperti tadi saya jelaskan. Kita tinjau hasil dari OBE-nya di mana terdapat satu utamanya dan kita representasikan di matriks A di awal sebelum di OBE, dan itu merupakan basis untuk ruang kolom A. Seperti itu. Sehingga kita pertama harus menentukan terlebih dahulu apakah basis ini bebas linear atau bergantung linear. Mengapa itu harus dilakukan? Karena kita dapat menentukan basis selanjutnya berbentuk seperti apa. Seperti itu. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.